Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan belajar bab 10 yaitu tentang hikmah ibadah sholat. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, Ibu minta tolong diperhatikan sebentar ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan tata cara sholat. Di sini dijelaskan, sholat menurut bahasa berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga berarti doa untuk mendapatkan kebaikan. Menurut syariah, sholat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dan dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus khusyuk dan harus dijalankan dengan tulus, ikhlas, supaya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian ya, dalam sholat 5 waktu ini ya, mulai diwajibkan itu pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya. Untuk laki-laki, sholat fardu itu lebih utama dilakukan secara berjamaah di masjid atau di musola, ya. Untuk kalian yang sudah kelas 3, jangan sampai bolong-bolong sholatnya ya, harus dijaga sholatnya. Karena sholat wajib itu hukumnya fardu atau wajib, tidak boleh ditinggalkan, ya. Ketika kalian meninggalkan, sudah tahu hukumnya berarti dosa, ya. Harus rajin beribadah kepada Allah, mohon kepada Allah apa yang kalian cita-citakan supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Karena berusaha tanpa doa berarti sombong, doa tanpa usaha berarti bohong. Berarti harus berusaha dan berdoa itu dengan sholat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan, sholat kita dipandang sah dan sempurna, manakala dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal yang disunahkan, serta terlepas dari hal-hal yang membatalkan. Agar sholat kita menjadi sah, salah satunya kita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui telah masuknya waktu sholat. Misalnya zuhur pada pukul 12, asar 12 siang ya, asar pada waktu pukul 3, maghrib pada pukul 6 sore ya, dan isya pada pukul 7, dan subuh pada pukul 4:30 pagi ya. Kemudian yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus bersih ya. Harus bersih dari kotoran dan najis. Kemudian yang keempat yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil itu ketika kita selesai buang air kecil ya.
atau buang angin, berarti kita harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Kemudian hadas besar, untuk yang perempuan misal setelah kita selesai dari haid atau nifas, kita harus melakukan mandi besar ya. Kemudian yang keempat yaitu menutup aurat. Jadi ya, batas aurat perempuan yaitu muka dan telapak tangan. Ketika sholat, aurat kita harus tertutup. Untuk laki-laki juga begitu ya. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Ketika kita hendak sholat, kita harus menghadap kiblat. Yang selanjutnya yaitu hikmah ibadah sholat. Sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, umat Islam ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mengerjakan sholat adalah amal utama dan pertama sesudah syahadat. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua ya mohon maaf yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat ya. Jadi sholat itu adalah salah satu rukun Islam yang kedua dan menjadi bukti dari keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menghendaki kita untuk bersyukur dan menyembahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sholat itu pengaruhnya sangat besar terhadap kita semua itu untuk menjauhkan perbuatan keji dan mungkar, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk yang merusak kehidupan manusia. Jadi, salah satunya itu kita juga bersyukur kepada Allah sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Dengan kita bersolat berarti kita sudah berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa di dalam solat. Kemudian di sini juga dijelaskan manakala solat dikerjakan dengan kesadaran atau ketulusan tanpa pamrih dan bukan karena paksaan atau tekanan apapun, berarti kita telah memelihara rohani. Rohani itu hati kita ya, dan jasmani badan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas tanpa paksaan, tanpa mengharapkan suatu imbalan ya. Efek keikhlasan ini akan membawa kesucian jasmani dan rohani sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illal zalimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang berilmu. Hanya orang-orang yang zolim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi ya, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa efek sholat akan membawa kesucian jasmani dan rohani kita. Sholat itu tiang agama ya. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama.
Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan pondasi agama, ya. Dan jangan lupa, ya, setelah sholat kita harus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah permohonan atau permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya dengan mengucapkan ucapan yang baik yang dikehendakinya. Jadi, jika kita ingin berdoa, kita juga harus mengucapkan dengan ucapan yang baik, ya, dengan lemah lembut, supaya apa? Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyimak video tersebut, coba kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.